BPNT tahap 1 2025 Rp600.000 OTW pencairan. Positif nama-nama peserta BPNT yang muncul pada tahap 1 di tahun 2025. Apakah teman-teman yang menonton video ini termasuk dalam daftar penerima program sembako tahap 1? Simak info lengkapnya, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Saya berharap hari ini semua diberikan kesehatan, diberikan keceriaan, diliputi rasa kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bansos 2025 menjadi salah satu program yang masuk dalam anggaran Perlinsos dari pihak pemerintah. Jumlah anggaran Perlinsos naik tajam dan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini. Dikarenakan beberapa bansos di tahun 2025 dilanjutkan lagi dan beberapa bantuan tambahan dan subsidi masuk dalam anggaran Perlinsos 2025. Sebagaimana diketahui bersama bahwa program sembako atau lebih dikenal dengan BPNT merupakan bantuan sosial kepada keluarga miskin untuk membantu membeli sebagian bahan pokok dan bahan makanan bergizi yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Untuk periode salur di kuartal pertama tahun 2025, Kementerian Sosial Republik Indonesia akan menyalurkan BPNT tahap 1 sekaligus dengan total nilai Rp600.000 kepada 18,8 juta KPM BPNT murni dan KPM Program Keluarga Harapan PKH Pos BPNT. Program bantuan pangan non-tunai BPNT yang disalurkan oleh Kementerian Sosial RI kepada keluarga penerima manfaat atau KPM merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang bertujuan untuk membantu KPM yang tidak mampu atau rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kemudian, mengenai kepastian pencairan bantuan sosial BPNT yang mulai berproses, ada beberapa fakta mengenai penerima BPNT tahap 1 2025, yaitu para calon penerima baik BPNT tahap 1 masih menggunakan data DTKS. Padahal di awal Januari lalu ditegaskan bahwa penerima bantuan sosial tidak lagi menggunakan data DTKS, melainkan data terpadu sosial ekonomi nasional. Namun kebijakan penyaluran program sembako atau BPNT di tahap 1 2025, data DTKS masih digunakan sebagaimana hasil rapat Menteri Sosial dan beberapa menteri pada pertengahan Januari lalu. Sebagaimana dikutip dari Kemensos RI, untuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa triwulan pertama tahun ini masih menggunakan data lama. Sementara secara penuh mulai triwulan kedua atau ketiga kami akan memastikan tidak ada lagi ASN, TNI, Polri atau pihak lain yang tidak berhak mendapatkan bansos, katanya. Dengan pernyataan dari Menteri Sosial menjadi terang bahwa kepastian nama penerima lama masih tetap digunakan sehingga para KPM tidak perlu khawatir selagi masih dinyatakan layak dan bukan kategori PNS, TNI, Polri maupun pensiunan PNS, TNI, Polri maka tetap mendapatkan bantuan. Artinya para penerima di tahap terakhir di tahun 2024 tidak jauh beda dengan daftar penerima pada tahap 1 tahun 2025. Kemudian untuk berdasarkan pantauan pada aplikasi Sixenji, bantuan PKH dan BPNT akan disalurkan per 3 bulan. Sehingga jika hal ini terwujud, maka pencairan BPNT untuk per 3 bulan dipastikan adalah Rp600.000. Artinya pada penyaluran tahap 1 ada peningkatan nominal yang biasanya disalurkan per 2 bulan atau setara dengan Rp400.000 yang disalurkan lewat KKS BRI, BNI Mandiri. Dan untuk penyaluran tahap 1 ini akan disalurkan Rp600.000 untuk periode 3 bulan. Nah, sudah banyak yang penasaran dan bertanya mengenai jadwal penyaluran bantuan sosial di tahun 2025 karena dikabarkan bahwa bantuan sosial direncanakan mulai pencairan pada bulan Februari 2025. Nah, bila melihat dari kebiasaan pencairan tahun-tahun sebelumnya di mana setiap pencairan sudah terpola yang dibagi dalam 4 tahap, teman-teman.
Bagi pencairan yang menggunakan penyaluran tunai di kantor pos maupun kartu KKS, yakni tahap 1, 2, 3, dan 4. Nah, pola pencairan BPNT maupun PKH disalurkan per triwulan dengan pembagian tahapan dan waktu pelaksanaan pencairan, yaitu yang pertama untuk tahap pertama periode Januari, Februari, Maret. Tahap kedua periode April, Mei, Juni. Tahap ketiga periode Juli, Agustus, September. Dan tahap keempat periode Oktober, November, Desember. Nah, teman-teman, bila melihat pola pencairan PKH dan BPNT setiap tahunnya, maka tidak menutup kemungkinan pada tahun 2025 tentunya bisa saja dicairkan dari awal tergantung kebijakan pemerintah dengan tentunya mempertimbangkan adanya kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan penyaluran lebih cepat. Misalnya adanya kebencanaan atau adanya kedaruratan. Namun kita melihat kondisi saat ini, teman-teman, sepertinya aman-aman saja dan tidak ada hal yang mendesak. Maka kemungkinan besarnya tidak terjadi percepatan dan akan sesuai dengan periode penyaluran, sesuai dengan bulan-bulan berjalan. Nah, pada bulan Januari itu merupakan bulan penentuan kelayakan KPM, apakah layak menerima bantuan sosial BPNT. Dan pada bulan Februari ini KPM yang masih dianggap layak kemudian dilakukan verifikasi rekening untuk memastikan tentunya pada saat proses transfer nantinya itu tidak menemui kendala karena adanya perbedaan data bank dengan data Dukcapil maupun data yang ada di DPKS. Nah, berdasarkan pantauan pada aplikasi 6NG pada tanggal 2 Februari 2025, persiapan pencairan bansos BPNT maupun PKH sudah semakin dekat pencairan. Nama-nama KPM dan nominal bantuan yang akan diterima sudah dapat diakses melalui akun 6NG. Namun, perlu diketahui ya teman-teman bahwa akses ini terbatas untuk pemilik akun 6NG, seperti pendamping sosial, operator desa, atau supervisor di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nah, sebagaimana pantauan di aplikasi 6NG, proses penyaluran BPNT tahap 1 mengalami kemajuan pesat karena bantuan tersebut saat ini dalam proses pengecekan rekening KPM untuk memastikan pada saat transfer bantuan nantinya tidak ada kendala. Nah, setelah melakukan proses cek rekening, maka akan memasuki proses SP2D yang didahului dengan terbitnya surat perintah pencairan atau SPP. Kemudian diterbitkan SPM, surat perintah membayar. Nah, Kementerian Sosial akan mengeluarkan SPM untuk proses kelanjutan dari pencairan bantuan sosial. SPM dapat dipantau melalui aplikasi 6NG yang akan menampilkan keterangan bahwa SPM telah diterbitkan di akun masing-masing pendamping sosial. Kemudian setelah SPM, Kantor Pembantu Perbendaharaan Negara atau KPPN akan mengeluarkan surat perintah pencairan dana atau disebut dengan SP2D. Nah, bila mana pada tahapan SP2D, hal ini dapat dilihat di aplikasi 6NG. Keterangan sudah SP2D. Kemudian Kementerian Sosial akan membuat kembali surat perintah pemindah bukuan kepada bank atau diistilahkan dengan SI, Standing Instruction. Tahapan terakhir sebelum pencairan dana bantuan kepada KPM, SI atau Standing Instruction merupakan surat perintah pemindah bukuan dari rekening Kementerian Sosial kepada rekening pihak penyalur, baik untuk perbankan maupun PT Pos Indonesia. Nah, setelah itu tinggal menunggu proses transfer atau proses top up dana bantuan. Nah, proses akhir dari pencairan bansos BPNT tahap 1, para KPM dapat mengecek saldo dan menarik dana bantuan melalui KKS ATM Merah Putih Bank Himbara atau BSI. Sedangkan teman-teman untuk penyaluran PT Pos Indonesia itu akan dibuatkan undangan pencairan dan jadwal pencairan dapat dilihat pada undangan pencairan. Nah, saat ini baik untuk BPNT maupun program Keluarga Harapan PKH periode Januari-Maret 2025, aplikasi 6NG menunjukkan progres yang menggembirakan.
Bagi para penerima manfaat, diharapkan untuk tetap terus memantau status bantuan mereka dan tetap bersabar untuk menunggu proses pencairan yang akan segera dilakukan. Semoga bantuannya dapat segera bermanfaat bagi seluruh KPM yang betul-betul membutuhkan. Baik teman-teman, demikianlah informasi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.